Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna Fatimatul Mubarokah dengan NIM 402220015. Saya dari kelas BSA. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan aplikasi SIBMT itu. Pertama-tama kita buka aplikasi SIBMT-nya terlebih dahulu. Nah, sebelum saya memberikan tutorial SIBMT ini, saya akan menjelaskan apa sih aplikasi SIBMT itu. Aplikasi SIBMT itu merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data anggota nasabah, mulai dari pendaftaran nasabah hingga transaksi pembiayaan. Aplikasi ini sangat membantu mengelola operasional lembaga keuangan syariah atau lembaga bank seperti BMT, BPRS maupun koperasi. Selanjutnya kita akan login, yaitu untuk username-nya yaitu user bank, user spasi bank, dan untuk password-nya yaitu user bank tanpa spasi. Lalu kita login. Nah, di aplikasi SIBMT ini terdapat 4 menu, yaitu ada menu file, menu transaksi, menu laporan, dan menu utility. Apa sih menu file itu, kegunaannya untuk apa? Menu file itu kegunaannya untuk mengelola data dasar seperti data anggota nasabah, data produk, maupun akun. Lalu untuk yang kedua ada menu transaksi. Menu transaksi ini digunakan untuk mengelola kegiatan transaksi seperti transfer, terus seperti setoran, penarikan maupun pembiayaan. Lalu ada menu laporan. Menu laporan ini digunakan untuk menyediakan laporan operasional, yaitu seperti laporan keuangan, laporan deposito, laporan transaksi maupun laporan pembiayaan. Lalu selanjutnya ada menu utility. Menu utility ini digunakan untuk mengelola pengaturan maupun pemeliharaan sistem. Selanjutnya kita akan menambahkan user nasabah. Lalu kita klik file, menu yang pertama ini. Lalu kita klik master register nasabah. Lalu kita klik add register nasabah. Lalu kita klik add. Kita kasih nama nasabah kita itu siapa. Lalu jenis kelamin, golongan darah A, terus tempat tanggal lahir, lalu enter. Terus untuk tanggal lahir saya tanggal 6 bulan 8 tahun 2000. Lalu statusnya kawin, istrinya Fadli. Lalu selanjutnya nomor KTP ya. Lalu nomor yang lain itu lalu tanggal berlaku identitasnya ini. Lalu kita enter. Untuk agamanya kita pilih karena saya beragama Islam, jadi saya pilih agama Islam. Lalu kita enter. Terus untuk pekerjaan saya PNS, jadi saya pilih yang pegawai negeri sipil atau PNS. Lalu saya enter. Lalu untuk instansinya ini saya BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Lalu kita enter. Untuk nama ibu kandung saya Astri.
Lalu kita isi alamat sesuai KTP. Untuk alamat saya yaitu di Desa Cokro Aminoto, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Untuk nomor HP saya 0825 6589 175. Untuk emailnya untuk kode posnya Madiun 63171, kota atau kabupatennya Kabupaten Madiun ya. Kabupaten Madiun. Nah, ini harus saya enter. Untuk kecamatannya saya Kecamatan Madiun, kita klik enter. Untuk kelurahan saya yaitu Banjarsari, kita klik enter. Untuk RT-nya saya RT 11, RW-nya 2. Lalu langsung ke alamat tempat tinggal ya. Untuk alamat tempat tinggalnya sesuai KTP, jadi saya copy ini, lalu saya paste di sini. Lalu untuk telepon rumahnya 083561892891. Lalu klik enter. Untuk plat SIM ini enggak saya isi ya. Terus nah saya langsung ke kode pos 63171. Lalu untuk kotanya saya kan Kabupaten Madiun ya. Kabupaten Madiun ini, terus saya enter. Untuk kecamatannya saya juga Madiun. Enter dulu ya. Terus untuk kelurahan saya tadi Banjarsari, kita klik enter. RT 11 RW 2. Lalu kita ke alamat kantor. Untuk alamat kantornya saya di Kediri. Telepon kantornya 085 256 991 271. Faxnya enggak saya isi, kode posnya 63121. Kota atau kabupatennya Kediri. Ini kota Kediri. Terus untuk kecamatannya saya itu Mojoroto ini. Nah, kelurahan kantor saya Sukorami. Untuk RT-nya 9. Keliru saya. Nah, RT 15, RW-nya 1. Lalu kalau sudah diisi alamatnya semua, datanya sudah benar, lalu kita save. Data simpan, kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi dengan kodenya yaitu 0010030303. Lalu kita klik OK. Lalu kalau semisal kita ingin melihat apakah
data nasabah kita tadi sudah masuk, kita klik transaksi, lalu kita cari di register nasabah. Nah, kita klik di bagian cari, tadi nama nasabahnya Aminah Fatimatu, lalu kita klik cari. Nah, tadi yang kodenya ini ya, kode registernya yang 001003303 sudah masuk ya berarti. Nah, lalu selanjutnya kita tutup itu tadi, terus kita akan melakukan transaksi pembukaan rekening tabungan ya. Kita klik di bagian transaksi, lalu kita pilih tabungan, terus pembukaan rekening tabungan. Lalu kita isi tadi nama register kita berapa, itu kita klik add 00. Bentar ya, saya lupa tadi nomor registernya berapa. Saya klik transaksi, cek register nasabah. Kosong 3303. Oh ya, kita add dulu. Nah, kode register nasabahnya tadi 003303. Lalu enter, terus sisinya saya kosongi ya. Terus untuk golongan nasabah tadi pihak terkait, lalu kita klik enter. Untuk AO-nya yaitu kasir, kita klik enter. Ahli warisnya untuk hubungan itu nomor rekeningnya ini 001 simpanan syariah ya. Simpanan syariah, terus selanjutnya kita klik save ya, kita simpan. Oke. Lalu kita tutup semua, terus kita akan mengecek itu apakah tabungan nasabah tersebut itu sudah terdaftar apa belum. Kita ceknya di bagian menu transaksi, terus kita cari register nasabah, terus kita cari atas nama nasabah siapa tadi, kita klik cari di sini ya. Tadi untuk kita melihat pembukaan rekening tabungan tadi, kita klik tabungan. Nah, di sini rekeningnya ini saldonya masih kosong ya. Selanjutnya saat kita akan melakukan setor tunai, kita klik di bagian menu transaksi, lalu bagian teller.
Untuk rekeningnya kita simpanan syariah, terus nomor registernya 00330301. Lalu untuk kode transaksinya yaitu setoran tunai, kita klik enter. Lalu untuk mutasinya 300 juta. Terus kita save data simpan. Oke, terus cetak buku tabungan, kita klik oke. Lalu kalau kita ingin ngeprint ini, cek mutasi ke buku tabungan ini kita print, kita bisa klik print ini. Terus kalau kita nggak print ya kita langsung close. Kita close aja ya. Kita close semua. Setelah kita close semua, kita bisa cek transaksinya tersebut di bagian menu transaksi, lalu cari register nasabah, lalu kita cari atas nama nasabah siapa tadi, terus kita klik cari, kita lihat di ini, terus di bagian tabungan dan deposito. Nah di sini sudah masuk ya. Terus selanjutnya kita akan transfer antar rekening. Nah setelah kita tutup, kita klik di bagian menu transaksi, kita pilih yang bagian tabungan, terus kita pilih transfer antar rekening. Untuk rekeningnya 001 11 00 3303 01. Nilai transfernya saya akan transfer 10 juta aja ya. Untuk rekening tujuannya 001 11 00237501. Untuk keterangan sudah saya isi, lalu kita save data simpan, kita klik OK. Cetak validasi tabungan, kita klik OK. Lalu setelah itu kita akan mengecek sudah masuk apa belum, lalu kita klik transaksi, kita pilih cari register nasabah, terus kita cari atas nama nasabah siapa tadi, kita klik cari, kita buka yang bagian tabungan dan deposito. Nah tadi transfer rekeningnya sudah masuk apa belum, bisa dilihat di sini. Tadi kan saldonya 500 juta dan kita transfer antar rekening tadi kan 10 juta, jadi sisanya 490 juta. Lalu kita bisa tutup. Nah, sebentar sebelum kita tutup, kita lihat di sini ya untuk melihat transfer antar rekeningnya tadi. Maaf tadi saya lupa. Di bagian ini tadi saldo saya kan 500 juta. Saya transfer ke teman saya itu 10 juta, jadi sisanya 490 juta.
Lalu kita tutup. Kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan ke laporan buku tabungan ya. Ke laporan, kita pilih yang bagian tabungan. Terus laporan buku tabungan. Terus rekeningnya, rekening kita 11 00330301. Lalu kita klik preview. Nah, untuk melihat laporan buku tabungannya tadi di sini. Tadi setoran tunai awalnya tadi 300.000. Terus transfer ke teman saya itu 200 juta, maaf. Tadi setoran tunainya yaitu 200 juta. Terus transfer ke teman saya itu 10 juta. Jadi saldo saya tinggal ini. Terus kita tutup. Lalu setelah itu kita akan melakukan deposito, yaitu kita klik transaksi, lalu kita pilih deposito, kita pilih register deposito, lalu kita isi kode nomor registernya itu 003303. Untuk ini saya pilih yang simpanan berjangka 12 bulan, lalu kita enter. Untuk golongan deposit saya pilih yang perorangan atau bersifat umum ya. Untuk KO nya saya pilih kasir, lalu enter. Lalu ini saya pilih simpanan syariah. Lalu kita save, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melihat cek tadi transaksi deposito itu di bagian transaksi ya. Kita tutup, terus kita pilih bagian transaksi, kita pilih deposito, kita pilih yang cari register nasabah. Terus atas nama nasabah siapa tadi, amanah, lalu kita cari, lalu kita pilih amanah ini, terus di bagian tabungan dan deposito, lalu selanjutnya di bagian ini kita lihat rekeningnya ini, terus saldonya ini, lalu kita tutup. Nah, setelah itu kita akan melakukan setor deposito ya. Kita klik transaksi, kita pilih deposito, lalu kita pilih setoran deposito. Terus kita isi rekeningnya yaitu 001 tadi 52 00330301. Lalu terus nominal. Untuk nominalnya saya isi 30 juta.
30 juta, terus kita klik save, lalu kita klik OK. Kita validasi depositonya, kita klik OK. Terus langkah selanjutnya yaitu untuk mengeceknya, kita tutup terlebih dahulu, kita pilih menu transaksi, terus kita cari register nasabah, terus kita ketik nama nasabahnya tadi siapa, lalu kita klik cari. Di bagian tabungan deposito ya untuk melihat atau mengeceknya. Lalu di bagian saldo deposito ini, saldonya sudah masuk ya, 30 juta. Ini sudah masuk, fakturnya sudah ada. Lalu setelah itu kita tutup, kita akan mengoreksi dan melihat nisbahnya deposito itu. Kita buka menu transaksi yang nomor 2, lalu kita pilih bagian deposito, terus kita pilih koreksi deposito ya, yang 249. Nah, di sini kita bisa isi nomor rekeningnya tadi 00152 00330301. Kita bisa klik save, kita klik OK. Terus kita tutup, lalu kita akan melakukan pencairan deposito. Kita klik transaksi, lalu kita pilih teller, untuk bagian rekening lamanya kita pilih deposito, lalu untuk rekeningnya simpanan berjangka 12 bulan 00330301. Nah, di sini untuk yang bagian pencairan kita bisa centang, karena ini ada notifikasi Anda melakukan pencairan sebelum jatuh tempo 2025 bulan 12 tanggal 6, lalu kita klik OK saja. Lalu kita bisa save, kita klik save, data disimpan, lalu kita klik OK. Untuk cetak validasi depositonya kita klik OK juga. Lalu setelah itu kita tutup. Lalu kalau kita ingin menghapus deposito, kita bisa ke menu transaksi, kita pilih deposito, kita pilih yang hapus rekening deposito. Nah, ini apabila kita ingin menghapus rekening deposito, kita bisa mengisi ini. Namun karena saya tidak akan menghapus rekening deposito, maka saya silang saja, kita tutup. Terus kita akan melakukan pengikatan jaminan. Kita bisa ke menu transaksi, terus kita pilih pembiayaan,
kita pilih jaminan, kita pilih ke pengikatan jaminan, terus kita add, lalu untuk jaminannya 003303. Jenis jaminannya saya pilih kendaraan bermotor, kita enter. Lalu untuk pengikatannya kita klik tanda panah kecil ini, kita pilih yang sertifikat anggota tabungan dan deposito, lalu klik enter. Terus untuk nilai pasarnya 20 juta, lalu saya next. Mereknya Vario, tipenya 150, tahun 2016, nomor rangkanya 28491. Lalu untuk warnanya hitam, atas nama Rini Madiun, Kecamatan Geger. Lalu kita klik save, data disimpan, kita klik OK, kita klik OK lagi. Kita save, kita klik OK. Nah, lalu setelah itu kita tutup. Selanjutnya kita ke menu laporan untuk melihat laporan jaminan kita tadi. Menu ketiga yaitu laporan, terus kita pilih yang pembiayaan, kita pilih laporan jaminan. Nah, untuk jenis jaminannya kita pilih kendaraan bermotor karena tadi kita pilihnya kendaraan bermotor, terus kita enter. Lalu kita preview. Terus kita cek sudah masuk apa belum. Nah, di sini sudah masuk ya. Ini nomor 67. Nama debiturnya Amna Fatimatul atas nama Rini. Mereknya motor Vario 150 tahun 2016. Selanjutnya jika kita ingin mengganti jaminannya, kita bisa pilih ke transaksi, kita pilih yang pembiayaan, lalu kita pilih jaminan. Terus di bagian jaminan ini ada penggantian jaminan, kita pilih yang ini. Lalu kita klik add jika kita ingin mengganti jaminannya. Tetapi karena saya tidak akan mengganti jaminannya ini, lalu saya cancel aja, terus saya tutup. Selanjutnya saya akan melakukan pengajuan pembiayaan, yaitu yang perlu kita lakukan yaitu kita klik menu transaksi, lalu kita pilih pembiayaan, lalu kita pilih pengajuan pembiayaan, lalu kita add,
lalu kita isi registernya pakai register yang tadi. Terus sifat pembiayaannya, pembiayaan tanpa perjanjian, kita enter. Jenis penggunaannya kendaraan bermotor, kita enter. Golongan debiturnya pihak tidak terkait, kita enter. Terus sektor ekonominya perdagangan, kita klik enter. Untuk kota atau kabupatennya Kabupaten Madiun, kita enter. Wilayahnya ini Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, kita enter. AO nya atau akun officernya kita pilih kasir, lalu enter. Sumber dananya dan lain-lain, lalu enter. Terus kita save, data simpan, klik OK. Jaminan tidak ditemukan, kita klik OK dulu. Kita ke rekening. Untuk golongan penjaminnya saya pilih yang BUMN, lalu diklik enter. Terus metode bahasnya Ujroh, kita klik enter. Lokasi usahanya rumah sendiri, kita klik enter. Golongan piutangnya piutang jangka menengah, kita klik enter. Tujuan penggunaannya untuk lain-lain, kita klik enter. Terus untuk jumlah pengajuannya 20 juta. Cara angsurannya bulan. Terus jangka waktunya 12 bulan. Nomor jaminannya kita pilih yang tanda panah ke bawah itu, kita pilih ini, terus kita save. Data disimpan, klik OK. Lalu setelah itu kita cek pada bagian laporan sudah masuk apa belum. Kita klik laporan, lalu setelah itu kita pilih pembiayaan, terus laporan pengajuan pembiayaan. Kita klik preview. Lalu kita scroll ke bawah. Kita cek terlebih dahulu sudah masuk apa belum. Nah, di sini sudah masuk ya. Di 138 ini sudah masuk, lalu kita tutup semua. Langkah selanjutnya kita akan melakukan realisasi pembiayaan. Kita pilih menu 2 yang transaksi, lalu kita pilih pembiayaan, kita pilih realisasi pembiayaan, lalu kita add. Jangan lupa kita isi semuanya. Terus untuk nomor registernya kita pakai nomor yang tadi, lalu kita enter. Untuk produknya saya pilih yang KBB, kendaraan bermotor barokah, kita klik enter. Terus nomor rekeningnya saya pilih yang pembiayaan ijarah, lalu saya enter. Terus untuk di bagian data kredit, nomor pengajuannya saya pilih yang bawah sendiri, lalu kita enter.
Lalu instansinya saya pilih BUMN. Lalu kita enter. Terus di bagian data kredit 2, uang mukanya saya isi 500.000. Terus ujrahnya 50.000 berupa sertifikat. Terus kita bagian realisasi, lama angsurannya 12 bulan. Terus total marginnya saya isi 10.000. Terus cara pencairannya kita isi rekening tabungan kita 001, enter 11, enter, terus 003303, lalu enter 01, lalu kita save, lalu kita simpan, kita klik OK. Lalu setelah itu kita akan melakukan pencairan pembiayaan. Nah, kita pilih yang bagian menu transaksi, kita pilih pembiayaan, kita pilih pencairan pembiayaan. Lalu selanjutnya kita isi di bagian ini rekening dan semuanya, jangan sampai ada yang tidak diisi. Untuk rekeningnya 00176, enter, 003303, 01, terus kita save. Untuk data disimpan, kita klik OK. Masukkan kwitansi ke dalam banner percetakan, dilanjutkan, kita klik OK. Setelah itu saya akan mengecek apakah pembayaran angsurannya sudah ada apa belum. Kita bisa klik di bagian menu transaksi, terus kita pilih teller, terus di bagian ini kita isi semua. Untuk nomor rekeningnya 00176, terus enter, 0033303, terus enter 01. Lalu kita enter. Terus di sini kita bisa lihat angsuran pokoknya berapa, marginnya berapa, dan lain sebagainya. Terus untuk jadwal angsurannya kita bisa lihat di sini. Ini jadwal angsurannya. Terus setelah itu kita bisa save. Data disimpan, kita klik OK. Cetak validasi angsuran, kita bisa klik OK. Cetak buku angsuran, kita bisa klik OK juga. Lalu kalau kita ingin di print, ya kita print aja. Tapi karena nggak saya print, saya close aja ya. Saya close semua karena saya akan menjelaskan istilah-istilah yang ada di aplikasi SIBMT ini. Nah, di aplikasi SIBMT ini terdapat istilah yang mungkin ya asing ya bagi mahasiswa yang belum pernah mengetahuinya, seperti kata AO atau akun officer, yaitu merupakan kata-kata yang biasanya ada di dunia perbankan, yaitu merujuk pada petugas atau pegawai di lembaga keuangan maupun di perbankan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan akun nasabah. Lalu tadi di aplikasi SIBMT itu ada kata-kata hihi. Hihi itu apa sih? Hihi itu merupakan fitur untuk mencari data dengan cepat dalam aplikasi. Terus ada nilai HT. Nilai HT itu merupakan nilai hutang, nilai yang merujuk pada pinjaman ataupun kewajiban
finansial nasabah yang harus dibayarkan. Lalu ada istilah DP. Apa itu DP? DP itu merupakan uang muka sejumlah pembayaran awal yang dibayarkan oleh nasabah di awal pembiayaan. Lalu ada istilah margin. Margin itu apa? Margin itu merupakan keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan ataupun bank dari pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Lalu ada istilah angsuran. Angsuran itu apa? Angsuran itu merupakan jumlah pembayaran berkala yang dilakukan oleh nasabah untuk melunasi hutang yang diberikan langsung oleh bank maupun lembaga keuangan syariah. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.